ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada zaman dahulu, ketika manusia masih mencari jalan kebenaran di tengah kepercayaan yang bercampur dengan kebatilan, ada satu sosok yang disebut-sebut dalam bisikan gelap. Namanya Molok. Ia bukan sekadar dewa bagi kaum penyembah berhala, tetapi lebih dari itu, ia adalah manifestasi dari kejahatan yang menuntut pengorbanan darah. Di negeri Babilonia, tempat kelahiran Nabi Ibrahim, tersebar keyakinan terhadap banyak dewa. Raja Namrud memimpin dengan tangan besi, dan rakyatnya tunduk pada kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Mereka membangun patung-patung besar dan mempersembahkan sesajen demi meraih berkah dari para dewa. Namun, di antara dewa-dewa yang mereka puja, ada satu yang paling mengerikan. Molok, dewa yang disebut-sebut haus akan darah manusia, terutama darah anak-anak kecil. Dikisahkan bahwa para penyembah Molok memiliki altar api raksasa, tempat di mana mereka melemparkan anak-anak yang masih suci ke dalam nyala yang membakar. Para pendeta sesat berbisik bahwa ini adalah bentuk pengorbanan tertinggi, tanda ketaatan kepada Molok agar negeri mereka tidak dilanda bencana. Mereka percaya bahwa dengan mengorbankan anak-anak mereka, mereka akan mendapatkan kekayaan, kekuatan, dan perlindungan. Suara jeritan para korban dianggap sebagai nyanyian yang memuaskan dewa api ini. Lembah-lembah menjadi saksi bisu akan kejahatan yang dilakukan atas nama kesetiaan kepada Molok. Tetapi di tengah kegelapan itu ada satu suara yang lantang menolak. Seorang pemuda bernama Ibrahim yang kelak menjadi nabi, berdiri menentang semua bentuk penyembahan berhala, termasuk ritual mengerikan kepada Molok. Sejak kecil, Ibrahim sudah mempertanyakan kepercayaan kaumnya. Mengapa mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar atau melihat? Mengapa manusia harus mengorbankan anak-anak mereka sendiri demi sesuatu yang bahkan tidak bisa bergerak tanpa bantuan manusia? Ketika Ibrahim mulai menyebarkan dakwahnya, ia tidak hanya menentang dewa-dewa seperti Baal dan Ishtar, tetapi juga Molok. Nabi Ibrahim menyeru kaumnya untuk meninggalkan penyembahan kepada berhala dan kembali kepada Tuhan yang Esa. Namun, dakwahnya tidak diterima dengan mudah. Para pendeta Molok merasa terganggu karena ajaran Ibrahim mengancam kekuasaan mereka. Mereka menghasut Raja Namrud, penguasa Babilonia saat itu, untuk membungkam Ibrahim sebelum lebih banyak orang mengikuti ajarannya. Jika ia menentang Molok, ia menentang kita semua, kata salah seorang pendeta kepada Namrud. Maka Ibrahim ditangkap dan dijatuhi hukuman bakar. Ia akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, seperti bagaimana mereka mempersembahkan anak-anak kepada Molok. Namun, ketika tubuhnya dilemparkan ke dalam kobaran api, terjadi keajaiban besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Api yang seharusnya membakar tubuhnya malah menjadi sejuk dan Ibrahim keluar dari kobaran tanpa luka sedikit pun. Kejadian ini mengguncang keyakinan sebagian rakyat Babilonia. Jika Ibrahim bisa selamat dari api, mungkinkah Tuhan yang disembahnya lebih kuat daripada Molok? Setelah peristiwa ajaib itu, pengaruh Ibrahim mulai menyebar. Semakin banyak orang yang meragukan kepercayaan lama mereka, dan pelan-pelan ritual mengerikan kepada Molok mulai ditinggalkan.
Namun, kepercayaan kepada Moloch tidak sepenuhnya lenyap. Ia terus dibisikkan dalam bayang-bayang oleh mereka yang mencari kekuasaan melalui kegelapan. Konsep tentang dewa haus darah ini muncul kembali dalam berbagai bentuk di peradaban yang berbeda, bahkan berabad-abad setelah zaman Ibrahim. Tetapi ajaran Ibrahim tetap bertahan, menjadi cahaya yang menuntun manusia keluar dari kegelapan penyembahan berhala. Hingga kini, kisah perjuangannya tetap menjadi pengingat bahwa kebenaran akan selalu menang, meskipun harus menghadapi kegelapan yang paling kelam. Iblis Moloch adalah salah satu sosok dalam mitologi dan agama kuno yang sering dikaitkan dengan pengorbanan manusia, terutama anak-anak. Moloch berasal dari kepercayaan bangsa Kanaan dan sering disebut dalam kitab suci sebagai dewa yang menyesatkan orang Israel. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Moloch. Pertama, Raja Sulaiman. Di masa keemasan para nabi, ada satu raja yang dikenal tidak hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga kekuatan yang luar biasa. Dialah Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman, seorang penguasa yang diberi karunia untuk memahami bahasa binatang, mengendalikan angin, dan memerintah bangsa jin serta manusia dalam satu kerajaan yang agung. Kerajaan Sulaiman adalah simbol kejayaan dan keadilan, tetapi di balik kemegahan itu ada kegelapan yang mengintai. Sebuah ancaman yang berasal dari iblis yang dikenal sebagai Moloch, yang berusaha menyusup ke dalam kerajaan dan menyesatkan umat manusia. Sebelum Sulaiman naik takhta, para bangsa di sekitar Bani Israel sudah lama mengenal Moloch. Ia bukan sekadar berhala dari batu atau logam, tetapi representasi dari iblis yang haus akan darah manusia. Para penyembahnya, terutama dari bangsa Kanaan dan Ammon, melakukan ritual mengerikan dengan mengorbankan anak-anak mereka di atas altar api demi memperoleh kekayaan, kekuatan, dan perlindungan. Ketika Sulaiman memerintah, ia membawa keadilan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh kerajaannya. Namun, tidak semua rakyatnya setia. Ada sebagian dari mereka yang masih diam-diam berpegang pada kepercayaan lama dan berusaha menghidupkan kembali penyembahan kepada Moloch. Di antara mereka terdapat para wanita asing yang menikah dengan Sulaiman. Mereka berasal dari kerajaan-kerajaan sekitar seperti Moab, Sidon, dan Ammon. Semuanya dikenal masih memuja dewa-dewa palsu. Mereka mencoba membujuk Sulaiman untuk memberikan ruang bagi sesembahan mereka, termasuk Moloch. Pada awalnya, Sulaiman menolak. Bagaimana mungkin ia, seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, membiarkan kejahatan seperti itu berkembang di dalam kerajaannya? Tetapi waktu berlalu, dan karena rasa cintanya kepada para istrinya, hatinya mulai goyah. Dalam catatan sejarah Islam, Sulaiman dikenal sebagai raja yang tegas dalam menumpas kesyirikan. Namun, ada masa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kekuasaannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan setan-setan dan jin kafir untuk menguji Sulaiman hingga pada satu titik ia kehilangan cincinnya, sebuah simbol kekuasaan yang memberinya kendali atas jin dan angin. Jin bernama Syakhr atau Asif bin Barkhia dalam beberapa riwayat mengambil kesempatan ini dan menyamar sebagai Sulaiman. Dengan licik, ia menyusup ke dalam istana dan mulai membuat keputusan yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Dalam bayang-bayang kegelapan ini, Moloch kembali mendapatkan tempat. Para penyembahnya merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali ritual mengerikan mereka. Di lembah-lembah tersembunyi di sekitar Yerusalem, beberapa rakyat mulai mendirikan altar bagi Moloch dan mengorbankan anak-anak di atasnya, berharap mendapatkan kekuatan seperti yang dijanjikan iblis. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak membiarkan kejahatan ini berlangsung lama. Sulaiman akhirnya mendapatkan kembali cincinnya, mengusir jin yang menyamar, dan memulihkan kekuasaannya. Ia kemudian melakukan pembersihan besar-besaran terhadap segala bentuk penyembahan berhala, termasuk Molok. Setelah kembali berkuasa, Sulaiman mengerahkan pasukannya, baik dari manusia, jin, maupun hewan, untuk menghancurkan setiap tempat penyembahan yang dibangun untuk Molok. Ia menghancurkan kuil-kuil tersembunyi, membakar patung-patungnya, dan menghukum mati mereka yang masih nekat melakukan ritual sesat. Dengan kebijaksanaannya, Sulaiman mengembalikan rakyatnya ke jalan yang benar. Ia memperingatkan mereka bahwa penyembahan kepada Molok bukan hanya sekadar syirik, tetapi juga bentuk perbudakan kepada setan yang ingin menyesatkan manusia. Setelah semua tempat pemujaan Molok dihancurkan, nama iblis ini mulai menghilang dari tanah Israel. Namun, sejarah mencatat bahwa setelah wafatnya Sulaiman, beberapa generasi setelahnya kembali tergoda oleh kesesatan yang sama. Molok terus bersembunyi di dalam hati manusia yang tamak akan kekuasaan. Ia muncul kembali dalam berbagai peradaban dengan wajah berbeda, tetapi dengan keinginan yang sama, menuntut darah dan menyesatkan umat manusia. Namun, ajaran Sulaiman tetap abadi, mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran akan selalu menang atas kegelapan selama manusia berpegang teguh kepada keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa bahkan seorang raja besar seperti Sulaiman pun pernah diuji dengan kesesatan. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia kembali ke jalan yang benar dan menumpas iblis yang bersembunyi di balik penyembahan berhala. Kedua, pengorbanan di lembah Hinom, Gehenna. Di tanah yang kering dan berbatu, tidak jauh dari tembok Yerusalem, terdapat sebuah lembah yang namanya berbisik di antara para penduduk dengan rasa takut dan kehati-hatian. Lembah Hinom, atau yang kemudian dikenal sebagai Gehenna, adalah tempat di mana api tak pernah padam, di mana suara ratapan anak-anak yang dikorbankan bergema di udara malam, dan di mana iblis yang haus darah menuntut penghormatan dalam bentuk yang paling mengerikan. Pada zaman dahulu, sebelum cahaya keimanan menyinari tanah ini, orang-orang dari bangsa Kanaan, Amon, dan bahkan sebagian dari Israel sendiri terjerat dalam penyembahan kepada Molok, dewa api yang keji. Mereka percaya bahwa hanya dengan memberikan nyawa anak-anak mereka ke dalam api Molok, mereka bisa memperoleh kemakmuran, kekuatan, dan perlindungan dari bencana. Tetapi, di balik kepercayaan itu, ada sesuatu yang lebih gelap, bisikan dari makhluk-makhluk yang tak terlihat, yang membujuk manusia untuk menumpahkan darah mereka sendiri demi kekuatan yang fana. Lembah Hinom bukan sekadar tempat sunyi yang terbengkalai. Itu adalah tempat yang dikelilingi oleh mitos dan ketakutan. Di sana, berdiri patung raksasa dari tembaga dan batu, menggambarkan sosok Molok dengan tangan yang terentang ke depan, tangan yang dirancang untuk menerima korban hidup. Di bawah patung itu, ada tungku besar yang selalu menyala. Para pendeta Molok mengenakan jubah merah dan emas, berdiri mengitari api suci mereka. Musik dan tabuhan jenderang dipukul dengan keras, bukan sebagai perayaan, tetapi sebagai cara untuk menutupi suara jeritan anak-anak yang dilemparkan ke dalam kobaran api. Ritual ini berlangsung pada malam-malam tertentu, di bawah cahaya bulan yang pucat. Para orang tua yang putus asa atau yang telah termakan ajaran sesat membawa anak-anak mereka, seringkali dengan air mata di wajah mereka. Mereka membisikkan doa-doa kepada Molok, berharap bahwa dengan pengorbanan ini, dewa akan memberkati mereka dengan panen yang melimpah atau kemenangan dalam perang. Lihatlah, anak ini adalah persembahanku kepadamu, wahai Molok, seru seorang ayah
dengan suara gemetar sebelum menyerahkan bayinya kepada pendeta. Dengan tangan yang kejam, pendeta itu mengangkat anak kecil tersebut, membawanya ke atas tangan patung Moloch yang terbuat dari logam yang panas membara. Dalam hitungan detik, tubuh mungil itu terjatuh ke dalam kobaran api, diiringi pekikan yang segera tenggelam dalam tabuhan jenderang yang semakin keras. Orang-orang bersorak, menangis, dan berdoa, meyakini bahwa Moloch telah menerima persembahan mereka. Tetapi di sudut-sudut yang gelap ada yang menyaksikan dengan ngeri. Mereka yang mulai meragukan apakah ini benar-benar kehendak para dewa ataukah hanya permainan setan yang menertawakan kebodohan manusia. Tidak semua orang diam terhadap kengerian ini. Ada nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk menentang kejahatan ini. Salah satunya adalah Nabi Yeremia, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang kepada bangsa Israel dengan peringatan keras. Dengan suara yang menggema di antara tembok Yerusalem, Yeremia memperingatkan rakyatnya, mereka telah mendirikan bukit pengorbanan di lembah Hinom untuk membakar anak-anak mereka dalam api, sesuatu yang tidak pernah aku perintahkan dan yang tidak pernah terlintas dalam hatiku. Tetapi peringatan ini seringkali jatuh ke telinga yang tuli. Para pemimpin dan raja yang telah dirasuki oleh kebiasaan penyembahan berhala menolak mendengar. Mereka takut akan murka Moloch lebih daripada mereka takut akan murka Tuhan yang sebenarnya. Bahkan beberapa raja Yehuda sendiri terlibat dalam praktik ini. Raja Ahaz dan Raja Manasye, dua pemimpin yang tercatat dalam sejarah, dikatakan telah mempersembahkan anak-anak mereka sendiri kepada Moloch, membiarkan darah keturunan mereka sendiri mengalir demi janji palsu yang dibuat oleh iblis. Namun, segala bentuk kejahatan pada akhirnya akan menghadapi kehancurannya. Ketika raja-raja yang lebih saleh naik takhta, seperti Raja Yosia, mereka mulai menentang ritual keji ini dengan tindakan nyata. Raja Yosia memerintahkan penghancuran seluruh altar Moloch di lembah Hinom. Ia merobohkan patung-patung, menghancurkan kuil-kuil, dan menjadikan tempat itu sebagai lokasi yang terkutuk, bukan lagi untuk penyembahan, tetapi sebagai tempat pembuangan sampah dan pembakaran bangkai hewan serta limbah kota. Api yang dulu digunakan untuk mengorbankan anak-anak kini berubah menjadi api pembuangan, tempat di mana kotoran dan bangkai dibakar. Nama Gehenna mulai identik dengan kebinasaan dan kehancuran, dan dalam ajaran kemudian, termasuk dalam Islam, nama ini menjadi salah satu gambaran tentang neraka, tempat hukuman bagi mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertahun-tahun, penyembahan kepada Moloch semakin pudar, tetapi legenda tentangnya tetap bertahan. Ia menjadi simbol dari kekejaman manusia yang telah kehilangan arah, dari nafsu akan kekuasaan yang begitu besar hingga berani menumpahkan darah anak-anak mereka sendiri. Tetapi di atas semua itu, lembah Hinom tetap menjadi pengingat bahwa kejahatan, seberapa besar pun, pada akhirnya akan dihancurkan oleh kebenaran. Dan mereka yang memilih untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala demi iblis akan berakhir dalam kehancuran yang sama seperti patung-patung yang pernah mereka sembah. Ketiga, Raja Ahaz dan Manasye. Di tanah yang diberkahi oleh para nabi, di mana suara wahyu pernah bergema di antara lembah-lembah dan pegunungan, berdiri kerajaan yang seharusnya menjadi simbol tauhid dan keadilan. Namun, dalam salah satu bab kelam sejarahnya, kerajaan ini jatuh ke dalam kesesatan yang paling mengerikan. Di antara raja-raja yang memerintah Bani Israel, ada dua nama yang diingat dengan ngeri oleh generasi berikutnya, Raja Ahaz dan Raja Manasye. Mereka adalah pemimpin yang seharusnya menegakkan ajaran Nabi Musa, namun malah membawa rakyat mereka ke dalam penyembahan terhadap Moloch, iblis haus darah
yang menuntut pengorbanan anak-anak. Bagaimana mungkin seorang raja yang memerintah atas umat pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala justru berpaling darinya? Bagaimana mungkin di negeri yang pernah menyaksikan mukjizat para nabi ada penguasa yang rela menyerahkan darah keturunannya sendiri kepada berhala? Inilah kisah tentang bagaimana kekuasaan, keserakahan, dan tipu daya setan mengubah pemimpin yang seharusnya adil menjadi hamba kegelapan. Raja Ahaz dari kerajaan Yehuda naik takhta di saat keadaan negerinya penuh dengan ancaman dari luar dan dalam. Ia merasa terjepit antara kekuatan besar seperti Asyur dan Mesir, sementara rakyatnya sendiri mulai kehilangan arah. Dalam keputusasaan, Ahaz mencari perlindungan bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kepada dewa-dewa asing. Ia mendengar bisikan para penyembah berhala bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan kerajaannya: bersekutu dengan kekuatan kuno yang telah lama dilupakan, Molok. Para pendeta Molok datang ke istananya membawa janji kekuasaan. Berikanlah yang paling berharga dari darahmu, dan Molok akan memberimu kekuatan untuk melawan musuh-musuhmu, bisik mereka. Dengan hati yang diliputi ketakutan dan ambisi, Ahaz menuruti mereka. Ia membangun altar untuk Molok di lembah Hinom, tempat yang kemudian dikenal sebagai Gehenna. Di sana, ia melakukan dosa yang paling keji. Ia mengorbankan anaknya sendiri di dalam api, berharap mendapat berkat dan perlindungan dari iblis yang disembahnya. Lembah itu dipenuhi oleh asap dan suara tangisan. Jenderang dipukul keras untuk menutupi jeritan korban yang tak bersalah. Rakyat menyaksikan dengan ketakutan, sementara Ahaz berdiri dengan tangan berlumuran dosa, menyaksikan anaknya ditelan oleh api yang tak mengenal belas kasihan. Tetapi tidak ada berkat yang turun, tidak ada perlindungan yang datang, hanya kehancuran yang semakin mendekat. Para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkannya, tetapi Ahaz menolak mendengar. Ia terus membangun kuil-kuil untuk berhala dan semakin jauh dari ajaran tauhid. Akhirnya, sebagai akibat dari kejahatannya, kerajaannya dilanda perang dan penderitaan. Ahaz meninggal dalam kehinaan, tetapi dosanya tidak berhenti di sana. Ia meninggalkan warisan kegelapan yang diteruskan oleh keturunannya, terutama oleh putranya, Raja Manasye. Ketika Manasye naik takhta, rakyat berharap ia akan memperbaiki dosa-dosa ayahnya. Tetapi harapan itu segera sirna. Jika Ahaz telah berjalan dalam kegelapan, Manasye berlari ke dalamnya. Ia tidak hanya membangun kembali kuil-kuil untuk berhala yang telah dihancurkan oleh raja-raja sebelumnya, tetapi juga menjadikan penyembahan kepada Molok sebagai agama resmi. Ia membawa rakyatnya lebih dalam ke dalam kesesatan, memerintahkan agar pengorbanan manusia dilakukan secara teratur di lembah Hinom. Anak-anak dari keluarga miskin, yatim piatu, dan bahkan keturunan bangsawan dipersembahkan dalam api. Para pendeta Molok semakin berkuasa, dan mereka yang menentang dipersekusi tanpa ampun. Para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan peringatan yang lebih keras. Wahai Manasye, tidakkah kau takut akan murka Tuhan? Tidakkah kau melihat kehancuran yang telah menimpa ayahmu? Kembalilah ke jalan yang benar sebelum seluruh negerimu binasa. Tetapi Manasye, yang telah sepenuhnya diperbudak oleh kegelapan, menolak mendengar. Ia bahkan memerintahkan pembunuhan para nabi yang berani menentangnya, termasuk Nabi Yesaya, yang menurut beberapa riwayat dibunuh dengan cara yang kejam di bawah perintahnya. Namun, sebagaimana hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah berubah, setiap kejahatan akan menghadapi balasannya. Manasye berpikir bahwa kekuasaannya tak tergoyahkan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kesesatan berlangsung selamanya. Ketika kekaisaran Asyur menyerbu, Manasye ditangkap dan dihinakan. Ia diikat dengan rantai besi dan dibawa ke Babilonia sebagai tawanan. Di dalam penjara yang gelap dan penuh penderitaan, ia akhirnya menyadari bahwa semua janji Molok hanyalah dusta. Ia menangis dan memohon ampun kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa dengan penuh penyesalan, berharap bahwa masih ada kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun menerima tobatnya. Dengan cara yang ajaib, Manasye akhirnya dibebaskan dan diizinkan kembali ke Yerusalem. Kali ini, ia menghancurkan semua altar Moloch, membersihkan tanahnya dari penyembahan berhala, dan berusaha mengembalikan keimanan rakyatnya. Tetapi, meskipun ia telah bertobat, dosa yang telah dilakukan oleh dirinya dan ayahnya meninggalkan luka yang dalam. Penyembahan kepada Moloch mungkin telah dihancurkan, tetapi dampaknya tetap terasa selama beberapa generasi. Kisah Raja Ahaz dan Manasye adalah bukti bahwa setan selalu mencari celah di hati manusia, bahkan di hati mereka yang berkuasa. Keserakahan, ketakutan, dan keinginan untuk mempertahankan kekuasaan seringkali membuat manusia lupa bahwa tidak ada yang lebih layak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kisah ini juga mengajarkan bahwa pintu taubat selalu terbuka. Meskipun Manasye telah melakukan dosa yang sangat besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menerima tobatnya ketika ia sungguh-sungguh menyesal dan kembali kepadanya. Penyembahan kepada Moloch mungkin telah lenyap, tetapi konsepnya masih hidup di dunia modern dalam bentuk ketamakan, kekejaman, dan pengorbanan demi kepentingan duniawi. Oleh karena itu, kisah ini tetap relevan sebagai pengingat bahwa hanya dengan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dapat selamat dari tipu daya setan yang terus mengintai. Keempat, mitologi dan pengaruh modern. Di balik bayang-bayang sejarah, di antara lembaran kitab-kitab kuno dan reruntuhan peradaban yang telah lama hilang, ada satu nama yang tetap bertahan dalam bisikan gelap, Moloch. Ia bukan sekadar berhala dari logam yang dipuja oleh bangsa-bangsa purba, tetapi simbol dari sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih mengerikan, dan lebih abadi. Keserakahan, pengorbanan sia-sia, dan kekuasaan yang dibayar dengan darah. Dulu, ia disembah dengan nyala api yang menghabisi nyawa anak-anak tak berdosa. Kini, namanya mungkin tidak lagi disebut secara terang-terangan, tetapi jejaknya masih ada. Di korporasi besar yang menindas manusia, di perang yang dikobarkan demi kepentingan segelintir orang, di pengorbanan yang dilakukan demi ketamakan. Moloch tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya bersembunyi, beradaptasi, dan menyamar dalam bentuk yang lebih sesuai dengan zaman. Di zaman dahulu, Moloch adalah salah satu dewa yang paling ditakuti. Bangsa Kanaan, Amon, dan Fenisia membangun kuil-kuil besar untuknya. Patungnya, yang sering digambarkan sebagai sosok manusia dengan kepala banteng, memiliki tangan dari logam yang terbentang ke depan, siap menerima korban hidup. Di lembah-lembah seperti Hinom, Gehenna, para pendeta Moloch menyalakan api yang tidak pernah padam. Mereka berkata bahwa hanya dengan menyerahkan darah anak-anak mereka, para penyembah bisa mendapatkan kemakmuran, perlindungan, dan kekuatan. Jeritan korban ditenggelamkan oleh tabuhan jenderang yang dimainkan dengan keras. Wajah para orang tua basah oleh air mata, tetapi mereka tetap melakukannya karena mereka percaya, karena mereka takut, atau karena mereka tidak punya pilihan lain. Namun, para nabi datang dengan seruan yang menentang kejahatan ini. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Yeremia adalah sebagian dari mereka yang memperingatkan manusia agar tidak terjerumus dalam penyembahan yang kejam ini. Dalam ajaran Tauhid, tidak ada tempat bagi berhala, apalagi yang menuntut pengorbanan manusia. Pada akhirnya, penyembahan Moloch mulai lenyap seiring dengan datangnya peradaban yang lebih maju. Namun, seperti semua kekuatan kegelapan, ia tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Bahkan, setelah era kuno berlalu, konsep tentang Moloch terus muncul
dalam berbagai peradaban. 1. Dalam Kekaisaran Romawi, arena gladiator bisa dianggap sebagai ritual Moloch dalam bentuk lain, tempat di mana nyawa manusia dikorbankan untuk hiburan dan kekuasaan. 2. Pada abad pertengahan, legenda tentang sekte-sekte rahasia yang melakukan pengorbanan manusia kembali muncul, meskipun tidak ada bukti yang benar-benar pasti. 3. Dalam Perang Dunia, jutaan nyawa dikorbankan atas nama kepentingan negara dan kekuasaan segelintir elit. Para prajurit muda dikirim ke medan perang, seperti anak-anak yang dilemparkan ke dalam nyala api. Namun, di era modern, Moloch tidak lagi muncul sebagai patung raksasa di atas altar. Ia telah menemukan cara baru untuk menyusup ke dalam kehidupan manusia. Kini, Moloch tidak lagi meminta pengorbanan dalam bentuk darah secara harfiah. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa prinsipnya masih hidup dalam sistem yang mengendalikan dunia. 1. Korupsi dan kekuasaan. Para pemimpin yang menjual rakyatnya demi keuntungan pribadi adalah bentuk baru dari pendeta Moloch. Mereka tidak membakar anak-anak di altar, tetapi mereka membiarkan mereka mati dalam kemiskinan, peperangan, dan kelaparan demi menjaga kepentingan mereka sendiri. Korporasi raksasa. Dalam dunia bisnis, banyak pekerja yang dipaksa bekerja di bawah tekanan luar biasa, sementara segelintir orang di puncak menikmati kekayaan yang tidak pernah mereka bagi. Ini adalah bentuk modern dari pengorbanan manusia, di mana kesehatan, kebahagiaan, dan bahkan nyawa orang-orang kecil dikorbankan demi keuntungan segelintir elit. Tiga, perang dan konflik. Negara-negara yang terus berperang demi sumber daya atau politik seringkali menggunakan rakyatnya sendiri sebagai tumbal. Generasi muda dikorbankan di medan perang, sementara mereka yang berada di balik layar menuai keuntungan. 4. Dunia hiburan dan budaya konsumsi. Bahkan dalam dunia hiburan, kita melihat bagaimana manusia dikorbankan demi popularitas dan uang. Banyak artis yang harus menyerahkan kebebasan, harga diri, bahkan nyawa mereka untuk tetap bertahan dalam industri yang kejam. Dalam puisi modern, penyair terkenal Allen Ginsberg menyebut Moloch dalam karyanya Howl sebagai simbol dari kapitalisme yang menghancurkan manusia. Baginya, Moloch adalah mesin besar yang memakan jiwa-jiwa manusia dan menghancurkan kreativitas mereka demi keuntungan. Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang masih menyembah Moloch secara harfiah, teori konspirasi mengatakan sebaliknya. Beberapa percaya bahwa elit dunia, termasuk tokoh politik dan pebisnis besar, masih melakukan ritual-ritual rahasia yang melibatkan simbol Moloch. Salah satu yang paling terkenal adalah Bohemian Grove, tempat di mana orang-orang berpengaruh dikatakan berkumpul untuk melakukan ritual yang menyerupai pemujaan kuno. Namun, benar atau tidaknya teori ini, satu hal tetap jelas. Prinsip Moloch masih ada dalam dunia kita. Ia hidup dalam sistem yang mengorbankan manusia demi kekuasaan, uang, dan ambisi. Moloch bukan hanya sekadar sosok dalam mitologi kuno, tetapi sebuah simbol yang terus berkembang seiring waktu. Ia adalah pengingat bahwa di balik setiap peradaban, selalu ada godaan untuk mengorbankan yang lemah demi kepentingan yang kuat. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Para nabi datang untuk menentang Moloch, dan generasi setelahnya terus berjuang melawan sistem yang menindas. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita masih menjadi bagian dari siklus ini, atau kita akan menjadi generasi yang menghentikan Moloch selamanya? Moloch tetap menjadi figur kontroversial yang dikaitkan dengan kejahatan dan pengorbanan manusia dalam berbagai budaya dan agama.